Suaranya. Aman, Pak, aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan kembali kesempatan untuk bisa berhadir dalam mata kuliah hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Semoga selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini eh, kita awali sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manahid wa Madzahib Al-Mufassirin Ibu Alina Nurul Huda dan juga kepada teman-teman sekalian yang dapat berhadir. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Di sini izinkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan dan mempresentasikan eh, materi terkait tentang tafsir ahkam. Di sini kami mengambil contoh salah satu tafsir ahkam kontemporer yaitu kitab Rawaiul Bayan karya Ali As-Sabuni. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Mahalul Khairi dan kemudian Kak Nur Azizah Aprilia. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita awali diskusi kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan untuk mengawali kepada Kak Nur Azizah Aprilia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Nurul Khairi. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi mengenai biografi Mufassir, yakni Ali As-Sabuni, yang salah satu karyanya akan kita kaji hari ini berjudul Rawa'i Al-Bayan. Baik, eh, biografi Ali As-Sabuni. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali bin Jamil As-Sabuni. Lebih dikenal dengan nama Ali As-Sabuni. Beliau lahir di kota Aleppo, Suriah pada tahun 1928 Masehi atau bertepatan dengan 1347 Hijriah. Aleppo merupakan salah satu kota tua di Suriah yang sejak lama menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan kebudayaan Islam. Lingkungan ini banyak mempengaruhi perjalanan intelektualnya. Ayah beliau, Syekh Jamil, merupakan salah seorang ulama yang menguasai ilmu agama, terutama ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, dari ayahnya inilah, sejak kecil Ali As-Sabuni sudah mengenal bahasa Arab, ilmu waris, dan dasar-dasar dari ilmu agama. Kemudian mazhab akidah dan fikih. Nah, dalam akidah, As-Sabuni berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana mayoritas ulama Suriah. Dalam fikih, beliau mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi dalam karya tafsirnya, eh, terutama Rawa'i al-Bayan, beliau tidak fanatik kepada satu mazhab, akan tetapi beliau menampilkan pandangan empat mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian beliau membandingkan atau muqaronah dan melakukan tarjih atau memilih pendapat yang lebih kuat. Dengan cara ini, beliau menampilkan Islam yang inklusif dan adil, serta bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian pendidikan dan ilmiah. eh, Beliau memulai pendidikan dasar di Aleppo. Setelah belajar agama kepada ayahnya, beliau bersekolah di Madrasah Khosrawiyah di Aleppo, yaitu salah satu sekolah agama yang terkenal. Nah, di sini beliau belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, serta ilmu umum. Kemudian beliau lulus pada tahun 1949. Setelah itu beliau melanjutkan studi di Al-Azhar, Mesir. Berkat kecerdasan beliau mendapat beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah
untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar. Eh, Setelah itu, pada tahun 1952 beliau meraih gelar sarjana. Kemudian pada tahun 1954 beliau menyelesaikan magister dengan konsentrasi peradilan syariah atau hukum Islam. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Suriah, Aleppo, dan mengajar di sekolah menengah pada tahun 1955 sampai 1962. Selama 8 tahun beliau berperan mencetak generasi muda dengan wawasan agama yang kuat. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Arab Saudi pada tahun 1962 untuk mengajar di Universitas Ummul Qura dan Universitas King Abdul Aziz. Beliau mengajar di sana eh, selama lebih dari 28 tahun. Kemudian guru dan murid beliau. Yang pertama guru beliau merupakan ayah beliau sendiri, yakni Syekh Jamil. Kemudian para ulama Khosrawiyah di Aleppo. Kemudian beberapa guru beliau juga dari ulama Al-Azhar seperti Mahmud Syaltut dan guru-guru besar lainnya. Kemudian di antara murid-murid beliau, ribuan mahasiswa di Ummul Qura dan King Abdul Aziz. Kemudian beberapa ulama kontemporer yang mengutip karya beliau, salah satunya yaitu Wahbah Az-Zuhaili, yang disebut terinspirasi dari beliau. Kemudian di antara murid beliau juga mahasiswa Fakultas Syariah dan Usuluddin di Indonesia yang menjadikan karya-karya beliau sebagai referensi utama, sehingga beliau juga bisa disebut secara tidak langsung sebagai guru bagi mahasiswa Indonesia. Kemudian di antara karya-karya beliau ada sekitar 50 karya, tetapi yang paling populer di antaranya ada di bidang tafsir dan ulumul Quran, yakni yang pertama ada Rawaiyul Bayan fi tafsir ayat ahkam min Al-Quran, yaitu yang kita pelajari saat ini, merupakan tafsir ahkam kontemporer yang paling populer. Kemudian ada Sofah At-Tafasir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Mukhtasar Tafsir At-Tabari, Qabasun min Nur Al-Quran, At-Tibyan fi Ulumil Quran, Tanwir Al-Azhan min Tafsir Ruh Al-Bayan. Kemudian ada juga di bidang hadis, eh, di antaranya Min Kunus As-Sunnah, Syarah Riyad As-Solihin, Syarah Al-Muyassar li Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada juga di bidang fikih, yakni Al-Mawaris Asy-Syariah Al-Islamiyah. Kemudian ada Risalah fi Hukum At-Taswir, dan ada juga Risalah As-Salah. Karya beliau tersebar luas di dunia Islam. Di Indonesia, Rawaiyul Bayan dan Sofah At-Tafasir dijadikan kitab yang banyak menjadi rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam. Kemudian ada pandangan ulama terhadap beliau. Di antaranya ada Abdullah Al-Khayyat. Beliau merupakan imam besar Masjidil Haram yang memuji Rawai Al-Bayan sebagai tafsir ahkam kontemporer terbaik karena isinya yang kaya, sistematis, mudah dipahami, dan memuat hikmah hukum. Kemudian ada beberapa ulama juga menilai beliau berhasil menghadirkan tafsir komparatif atau perbandingan mazhab yang berbeda dengan mufassir klasik yang biasanya hanya membela mazhabnya sendiri. Kemudian banyak juga yang menganggap beliau membuka jalan bagi tafsir kontemporer lain seperti Wahbah Zuhaili dengan tafsirnya Al-Munir. Kemudian ada konteks sosial, politik, dan budaya. Untuk memahami pemikirannya, kita perlu melihat konteks zamannya. Yakni yang pertama ada pada zaman Suriah. Saat masa kecil, beliau berada di tengah situasi pasca penjajahan Perancis. Umat Islam sedang mencari identitas dan kekuatan kembali. Kemudian,
di Mesir, beliau belajar di Al-Azhar ketika dunia Arab diguncang isu nasionalisme, kolonialisme, dan gerakan pembaharuan Islam. Pemikiran Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Mahmud Shaltut membentuk paradigma rasional dalam melihat Islam. Kemudian di Arab Saudi, masa modernisasi Saudi muncul sebagai pusat dakwah global. Beliau ikut berperan dalam mengajarkan tafsir kepada jamaah internasional di Masjidil Haram. Kemudian pada dunia Islam modern saat ini, umat Islam menghadapi tantangan modernisasi dan perbedaan mazhab. Dalam situasi ini, As-Sobuni menghadirkan tafsir yang menjembatani mazhab, mengutamakan hikmah hukum, dan tetap berpijak pada nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tafsir Rawa'i al-Bayan. Tafsir Rawa'i al-Bayan fi tafsir ayat ahkam min Al-Quran adalah sebuah karya besar dalam khazanah tafsir kontemporer yang ditulis oleh Ali As-Sobuni. Nah, kitab ini termasuk dalam kategori tafsir ahkam, yaitu tafsir yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bidang ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan akhlak. Kemudian tafsir ini terdiri dari 2 jilid besar yang halamannya hampir 1.400 halaman. Mencakup sekitar 248 ayat yang tersebar dalam 21 surat. Seluruhan ayat ini kemudian dibagi lagi menjadi 70 tema hukum yang disusun secara tematik, bukan mengikuti urutan mushaf. Hal ini menunjukkan bahwa As-Sobuni ingin menghadirkan tafsir hukum yang lebih aplikatif dan langsung menyentuh kebutuhan praktis umat Islam. Kemudian latar belakang penulisan tafsir ini, ada beberapa alasan yang mendasari mendorong lahirnya karya ini. Yang pertama yaitu kebutuhan pendidikan. Untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami ayat-ayat hukum. Kemudian yang kedua ada keterbatasan tafsir ahkam klasik yang hanya fokus aspek hukum normatif tanpa banyak mengulas hikmah tasyri' atau tujuan di balik hukum. Kemudian yang ketiga ada kecenderungan komparatif. Beliau ingin menghadirkan tafsir hukum yang mengakomodasi pandangan dari 4 mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sehingga lebih adil, moderat, dan terbuka. Kemudian yang keempat adalah tantangan zaman modern. Umat Islam butuh jawaban praktis dan rasional dari Al-Quran, bukan hanya dalil tekstual. Oleh karena itu, As-Sobuni selalu menutup tafsirnya dengan uraian hikmah tasyri' agar agar dapat memahami bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kemudian karakteristik dari tafsir ini, yang pertama fokus pada ayat hukum. Tadi sudah disebutkan ya, ada sekitar 248 ayat yang dikaji dari 21 surat. Kemudian tafsir ini tafsir tematik atau maudhu'i, bukan uh, bukan urut tidak urut mushaf karena dia tematik. Kemudian menggunakan perbandingan mazhab, yakni tidak fanatik pada suatu mazhab. Kemudian tafsir ini juga selalu menambahkan hikmah tasyri' untuk menjelaskan tujuan filosofis di balik hukum. Kemudian yang terakhir, tafsir ini menggunakan bahasa akademik yang sederhana sehingga mudah dipahami mahasiswa dan masyarakat awam. Selanjutnya yaitu sistematika penafsiran. Tafsir ini tadi sudah disebutkan juga, terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama ada 40 tema dan jilid kedua ada 30 tema. Totalnya ada 70. Sistematika yang digunakan, yang pertama analisis kosakata penting, kemudian yang kedua menjelaskan makna ayat turun secara umum, yang ketiga menjelaskan i'rab atau struktur bahasa, yang keempat uraian asbabun nuzul jika ada, yang kelima kandungan hukum ayat dan perbandingan mazhab, yang keenam tarjih, memilih pendapat yang paling kuat, dan yang ketujuh hikmah tasyri'. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Mahalul Khairi. Ya, baik.
Izin untuk melanjutkan berikutnya. Yang kelima yaitu metode penafsiran dan teknik analisis kitab tafsir Rawaul Bayan. Adapun metode penafsiran yang dipakai As-Sabuni pada kitab ini yaitu metode tafsir maudhu'i, yang merupakan metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada satu tema tertentu dengan cara mengumpulkan semua ayat yang berkaitan lalu menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tema tersebut menurut pandangan Al-Quran. Adapun teknik analisis beliau dalam tafsir Rawail Bayan ini yaitu adalah pertama dalam hal linguistik yaitu analisis kosakata, kemudian menguraikan asbabun nuzul digunakan apabila ada riwayat yang kuat dan jika ada asbabun nuzulnya, kemudian menguraikan korelasi antar ayat bila relevan, kemudian eh, istinbat hukum, yaitu merujuk kepada pendapat fuqaha dari empat mazhab besar. Kemudian mentarjih atau memilih pendapat mana yang paling kuat. Kemudian yang menjadi penutup yaitu hikmah tasyrik, yaitu menutup penafsiran ini dengan penjelasan filosofis eh, dibalik daripada pensyariatan hukum tertentu. Baik, lanjut. Kemudian corak penafsiran tafsir Rawahul Bayan yaitu termasuk dalam tafsir ahkam atau tafsir hukum atau bisa juga disebut juga tafsir fikih. Tetapi bercorak fikih muqaran, artinya perbandingan mazhab. Berbeda dari tafsir klasik yang cenderung membela mazhab tertentu. Sertai corak aksiologis menjelaskan tujuan hukum, yaitu hikmah tasyrik tadi, sehingga tidak hanya apa hukumnya, tapi juga mengapa hukum itu ada. Lanjut. Adapun sumber rujukan yang digunakan dalam tafsir ini yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian tafsir-tafsir klasik juga ada, kemudian ada kitab-kitab fikih dan tafsir ahkam karya ulama sebelumnya, kemudian juga pandangan para fuqaha empat mazhab besar. Kesimpulannya, sumber penafsiran atau rujukan kitab tafsir ini adalah menggunakan penafsiran birra'i atau pemikiran atau ijtihad, namun tetap berpijak pada dalil Al-Quran, hadis, dan juga fikih-fikih klasik. Kemudian contoh penafsiran. Di sini kita mengambil contoh yaitu dalam menganalisis kata kru dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya ini melakukan analisis mendalam terhadap kata kru yang terdapat pada ayat 228 yang berbunyi wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk. Nah, di sini analisis linguistik dan fikih As-Sabuni menjelaskan bahwa kata kuruk merupakan jamak dari kata korun, adalah kata yang memiliki dua makna berlawanan, dikenal sebagai lafzul mustarak dalam bahasa Arab, yaitu masa haid, masa suci. Para fuqaha ahli fikih memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan masa iddah atau masa tunggu bagi wanita yang ditalak. Pendapat para fuqaha mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat bahwa kuru bermakna masa haid. Jadi seorang wanita yang ditalak harus menunggu hingga selesai 3 kali masa haid. Mereka berargumen bahwa tujuannya adalah untuk memastikan rahim bersih dari kehamilan. Dan tanda yang paling jelas adalah datangnya haid. Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka berpendapat bahwa kuruk bermakna masa suci. Jadi seseorang wanita yang ditalak harus menunggu hingga selesai 3 kali masa suci. Mereka beralasan bahwa iddah dihitung dari permulaan masa suci yang setelah ditalak. Kemudian alias Sabuni melakukan tarjih atau memilih pendapat yang kuat dan cenderung mendukung pendapat yang memaknai kuru sebagai masa suci, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Beliau memberikan beberapa alasan, yaitu beliau berargumen bahwa iddah dimulai sejak talak dijatuhkan. Jika makna kuru adalah haid, maka masa iddah bisa menjadi tidak pasti. Namun jika maknanya adalah masa suci, perhitungan iddah akan lebih jelas dan teratur, dimulai dari masa suci saat talak terjadi. Nah, kemudian di sini bagian berikutnya adalah bagaimana penilaian ulama terhadap tafsir Rawahul Bayan karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di sini ada Syekh Abdullah Al-Khayyat, beliau adalah khatib dan
Khatib dari Masjidil Haram, menilai karya ini paling baik dalam kajian ayat hukum dengan alasan materinya padat seperti tafsir klasik, kemudian metodenya baru, sistematis, dan mudah dipahami. Adapun Syafruddin menyebut tabel ini sebagai inspirasi bagi Wahbah Az-Zuhaili dalam penulisan Tafsir Al-Munir. Kemudian jika dari para akademisi, yaitu kitab ini Tafsir Rawahil Bayan dijadikan buku yang wajib dipelajari di perguruan tinggi Islam khususnya di Indonesia. Baik, kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu perbedaan karakteristik tafsir Rawahil Bayan dengan tafsir ahkam sebelumnya. Yang mana di sini tentu ada beberapa perbedaan. Yang pasti adalah perbedaan kurun waktu dan ruang sosial yang terjadi yang menjadi latar belakang antara mufasir klasik dan kontemporer. Yang mana di sini tidak akan yang tidak dapat dipungkiri, bahkan akan menjadikan banyak sekali perbedaan dalam karakteristik tafsir ahkam. Nah, di sini kami mengambil salah satu jurnal yang ditulis oleh Syafril dan Fidian dalam jurnal syahadah berdasarkan telah atas Ali As-Sabuni. Di sini dapat diidentifikasikan Rawail Bayan ini terdapat perbedaan dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek teologis, yaitu produk-produk tafsir ahkam pada periode klasik berorientasi pada pembelaan atas aliran fikih tertentu atau mazhab tertentu. Sementara tafsir Rawail Bayan, yang mana kitab ini lahir dari ranah akademik, lebih mengakomodir berbagai pandangan yang ada dengan tidak memihak apalagi membela mazhab tertentu. Kemudian aspek berikutnya, penyajian tafsir ahkam klasik bersifat konvensional, yaitu memenggal ayat satu persatu kemudian menguraikan kandungan ayat tersebut seperti penyajian tafsir pada umumnya. Adapun tafsir Rawail Bayan ini penyajiannya lebih sistematis dan tematis, yang mana sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian aspek berikutnya yaitu aspek metodologis. Model analisis ayat hukum dalam tafsir klasik kebanyakan mengacu kepada teori interpretasi ulumul Quran seperti tafsir ayatul ahkam secara umum, ayat Al-Quran secara umum. Hanya sedikit yang menggunakan teori interpretasi usul fikih. Sementara tafsir ahkam kontemporer seperti di sini tafsir Rawal Bayan, kedua teori model ulumul Quran dan usul fikih dipadukan secara sinergis dan sistematis dengan memberikan porsi yang sama ketika menganalisis ayat-ayat hukum. Kemudian aspek aksiologis, yang mana di sini karya tafsir ahkam klasik atau tafsir sebelumnya belum menyinggung hikmah tafsir yang menjadi filosofi dan rahasia di balik penetapan suatu hukum. Adapun pada tafsir Rawahil Bayan ini, bagian hikmah tafsir mendapat perhatian yang serius dan dijadikan sebagai penutup dalam setiap pembahasannya. Kemudian Syafril dan Fidian tadi menganalisa bahwa dari pemetaan terhadap karakteristik penafsiran ayat hukum kitab Rawahil Bayan di atas, tadi dapat diamati bahwa As-Sabuni telah membangun suatu paradigma baru dalam tafsir ahkam kontemporer untuk merespon dan memecahkan problematika sosial yang dihadapi umat Islam dewasa ini, khususnya dalam masalah hukum. Tadi sudah dijelaskan pendapat atau komentar daripada ulama lainnya, yaitu Abdullah Al-Khayyat. Tafsir Rawahil Bayan ini memiliki keistimewaan dan paling baik menurutnya, khususnya dalam kajian ayat-ayat ahkam. Yang mana itu disebabkan atas dua hal, yaitu karena As-Sabuni mengikuti pola tafsir terdahulu karena kaya dan padat pembahasannya. Yang kedua, karena metodologisnya mengikuti pola yang baru atau kekinian sehingga mudah dipahami dan sistematis. Kemudian kesimpulannya, sini menyimpulkan bahwa Rawahil Bayan adalah tafsir ahkam kontemporer, termasuk dalam ayat tafsir ahkam kontemporer yang fokus membahas ayat-ayat hukum saja. Tafsir ini terdiri dari 2 jilid, kemudian yang disusun dalam 70 tema tematik. Jadi ciri khasnya yaitu komparatif, menampilkan beberapa mazhab, sistematis, berbeda dari tafsir klasik. Mungkin itu yang menjadi kesimpulannya. Kemudian
sekian daripada presentasi kami untuk materi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Baik, sini kita akan sambung ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Ini langsung diskusi atau dari Ibu ada yang ingin Diskusi dulu Pak, diskusi. sampaikan? Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin bertanya atau yang ingin berkomentar, atau ada yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin mungkin didiskusikan atau ingin disampaikan? Boleh mungkin sambil nunggu Pak, sedikit aja nambahin. Iya, siap, Bu. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi kita pada hari ini tafsir Ruhul Bayan ya. Ini saya kebetulan di Maktabah Syamilah nggak ada ya, jadi saya lihat di internet ini ada. Ini menarik memang ya tafsirnya ya. Coba kita lihat ya. 2 juz dan kalau dilihat dari jenis tafsirnya ini memang dia tidak semua ayat Al-Qur'an ya. Jadi ya cuma ayat yang terkait dengan, coba kita lihat nih. Nah ya, kayaknya ini surat Al-Fatihah enggak. Surat surat Al-Baqarah tadi saya lihat itu langsung ke pembahasan tentang sihir ya. Karena memang pembahasan sihir ini dia ada berbagai macam pendapat ya. Ada yang mengatakan sihir ini nggak ada gitu ya. Kalau kata siapa? Kalau kata tafsir yang kontemporer kan dia mengatakan dia tidak ada sihir. Jadi sihir itu bukan sihir seperti yang kita tahu seperti sekarang itu. Jadi ada orang disantet, ada orang di apa gitu ya. Ada yang mengatakan sihir itu ya seperti penyakit ya, penyakit pada umumnya. Bahkan mungkin sihir itu juga bisa katanya dipengaruhi oleh kejiwaan seseorang. Itu kata yang kontemporer. Meskipun sekarang ini ternyata sudah ada itu ya, kalau nggak salah itu ada di mana itu saya pernah lihat di TikTok itu ya. Jadi ada jurusan supranatural gitu ya. Jadi sihir itu santet dan lain-lain ternyata bisa dibuktikan secara
secara secara ilmiah. Oke. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Jadi memang dia sedikit sekali. Kenapa sedikit? Tadi sudah dijelaskan ya. Hanya 2 juz saja karena memang dia itu tidak keseluruhan. Jadi hanya ayat-ayat yang sifatnya itu ahkam saja. Ya. Ini tadi sudah ada ya penjelasannya ya. Ini mungkin teman-teman lihat aslinya aja nih bentukannya seperti ini. Jadi ada pendapat-pendapat dari imam-imam. Ini ada irobnya. Ini ada beberapa kutipan juga ya dari Imam Qurtubi, kemudian Bahrul Muhit dan lain-lain. Kalau Bahrul Muhit berarti dia dari segi bahasa ya. Ini ada faedah-faedahnya. Nah, dia modelnya itu pakai latoif. Latoif itu kandungan ya, kandungan-kandungan tafsir. Jadi kandungannya isinya apa saja. Kalau nggak salah tadi di depan saya lihat itu ada penjelasan tentang metode. Berarti kalau kita lihat tentang metode itu biasanya akan kita lihat di awal ya, awal-awal kitab itu biasanya suka ada penjelasan metodenya. Nah ini ya, ini ada dari beliau sendiri mengatakan kitab Ruwaul Bayan ini ada beberapa metode ya. Pertama itu at-tahlilul lafzi mal istishhad bi aqwalil mufassirin wa ulama'il lughah. Jadi ada analisis bahasa lafaz berikut dengan memberikan kesaksian ya dari perkataan-perkataan mufassir dan ulama-ulama lughah. Dan yang kedua itu makna ijmali, maknanya secara global. Nah, bagi ayat-ayat Al-Qur'an bisyaklin muqtabaq. Jadi bentuknya itu secara ringkas saja. Jadi tidak seperti tafsir yang kemarin kita bahas ya, yang di klasik itu ya. Jadi maknanya itu ijmali. Mungkin kalau nanti teman-teman pengen membahas tafsir yang metodenya ijmali, ya ini bisa salah satunya. Jadi nanti ada alasannya. Karena kan kita kadang-kadang yang kesulitan dalam tafsir itu untuk mengetahui, misalnya kita bilang ini nih ijmali gitu ya, itu akan ditanya, itu yang bilang ijmali siapa? Nah, kadang-kadang begitu. Misalnya kita bilang Jalalain ijmali, yang bilang ijmali siapa? Kita bilang misalnya ya karena dari ciri-cirinya tafsir Jalalain itu dia memang tidak secara rinci menjelaskan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Nah, kalau ini sudah gampang ya ketika ditanya misalnya dari mana kita berpedoman bahwa jenis tafsir ini ijmali ya. Dia sudah ngomong sendiri ya ijmali. Kemudian sebab turunnya ayat kalau ada, kemudian wajhul irtibat. Ini mungkin agak jarang ya, wajhul irtibat itu munasabat ayat yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Kemudian di sini ada juga al-qiraat al-mutawatirah. Jadi ada pembahasan terkait dengan qiraat. Ini bagus ya. Nah, karena qiraat itu di dalam dia bisa membuat sebuah penafsiran menjadi beda gitu ya, karena adanya perbedaan cara membaca Al-Qur'an. Kemudian ada i'rabnya. Ada i'rabnya berarti memang beliau ini konsen juga di bidang bahasa ya. Mungkin seharusnya kan kalau kalau yang ahkam itu ya tidak panjang i'rabnya. Atau mungkin beliau juga ingin mengistimbat dengan mengistimbat ahkam itu dengan mengulik juga i'rabnya. Kemudian di sini juga ada lataifut tafsir, yang kandungannya itu dari segi balaghah dan lain-lainnya. Hukum-hukum syariat dan dalil-dalil fuqaha. Ma'at tarjih, ini ada tarjih ya, ada penguatnya. Ma'at tarjih bainal adillah. Kemudian yang ke-9, penjelasan ayat-ayat atau hikmah tadi ya, hikmah dari ayat-ayat secara bil ikhtisar, secara ringkas. Nah, ini Tursyadu mungkin hanya menunjukkan ya secara apa makna dari ayatnya. Nah, yang ke-10 baru hikmatut tasyri yang tadi sudah disebutkan oleh pemateri. Ya, ini dari beliau langsung ya dari penulisnya. Nah, di sini kita lihat ada kutipan-kutipan ya, kutipan-kutipan dari Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian penjelasan awal-awal surat ya. Nah, ada keutamaan surat Al-Fatihah apa? Dan ini masih menggunakan hadis juga ya, teman-teman ya. Berarti kan kemarin kita sudah bahas ya di antara salah satu syarat dari sebuah tafsir birroi. Ini kan masuknya birroi karena dia sudah mengerucut pada ahkam. Jadi salah satu syarat tafsir birroi yang mahmud yang diperbolehkan itu adalah yang tidak keluar dari tafsir bil maksur. Jadi tetap harus ada penjelasan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, baru setelah itu berdasarkan keilmuan yang ditujunya atau coraknya. Nah, maka nanti teman-teman ketika menulis tesis ya itu nggak boleh ya langsung ijtihad pribadi ya. Jadi tetap harus Qurannya apa, hadisnya apa, setelah itu baru kita masuk ke keilmuannya seperti apa.
Nah, ini mungkin sharing sedikit ya. Memang kalau untuk kita orang tafsir, ketika kita menulis ayat ahkam ini agak riskan ya, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita pakai atau menulis tafsir ahkam, itu kadang sering kali kebablasan itu. Jadi terlalu banyak penjelasan dari imam-imam fikih, terlalu banyak misalnya ikhtilaf di antara imam-imam fikih. Itu nanti jatuhnya prodinya bukan prodi kita, bukan prodi ilmu Al-Quran tafsir. Jadi itu jatuhnya prodinya hukum ekonomi syariah, kalau dia membahas syariah ya. Atau kalau memang secara umum syariah Islam ya berarti prodinya prodi syariah Islamiyah. Nah, kalau kita itu adalah ilmu Al-Quran tafsir. Kan nanti teman-teman ketika membahas atau menulis tesis misalnya, ingin menggali tentang ayat-ayat ahkam, itu tidak boleh terlalu banyak apa namanya ya. Jadi tidak boleh meninggalkan tafsir ahkamnya itu sendiri. Jadi nanti riwayat-riwayat itu apa namanya penjelasan-penjelasan itu harus tetap ya banyak tafsir ayat ahkamnya. Nah, tapi nanti ketika sudah mengerucut misalnya kepada istimbat, pada istimbat fikihnya gitu ya, itu boleh kita menggunakan misalnya kaidah fikih. Tapi nanti untuk penguatnya itu juga harus menggunakan tafsir-tafsir juga. Ya, jadi tafsir itu harus dominan lah. Kalau misalnya ada 100 buku ya untuk rujukannya, ya berarti dari tafsirnya harus 60 biji ya. 40 bijinya itu baru misalnya kitab-kitab fikih. Nah, itu yang memang tantangannya di situ. Ya, banyak yang ngambil judulnya tafsir ahkam, tapi nanti ujung-ujungnya seperti jurusannya syariah ya, bukan jurusan tafsir IAT. Kayak ini ini ya, ini contoh-contohnya. Ini berarti ada juga ya, beliau ini bukan hanya, tadi kan katanya ini ya, maudhui ya, tematik ya. Tematik, tapi di sini juga ada penjelasan secara rinci ya, kata-kata di dalam ayat Qur'annya. Nah, nanti saya kasih contoh, salah satu contoh ya. Ini ada Zamakhsyari juga berarti dari segi bahasa. Jadi memang konsennya beliau selain selain hukum itu adalah bahasa. Mungkin kalau yang saya kasih contoh, ada tafsir yang mirip banget, yang maudhui banget ya. Ini punyanya Wahbah Zuhaili ya. Ini barusan saya buka ya. Coba teman-teman kelihatan nggak ini sebelah kanan? Ya ini bahkan untuk judulnya aja dia sudah ada tuh. Jadi dia tidak nggak pakai apa namanya, nggak pakai ayat ya, tapi dia pakai langsung tuh. Binaul Baitil Haram wa doa Ibrahim wa Ismail. Jadi dia langsung ada apa namanya, ada judul-judulnya gitu ya. Nah ini tematik ya, mirip banget sama tematik karena sudah mengelompokkan berdasarkan tema-tema ayatnya. Nah, ini yang kontemporer banget ya. Orang juga belum lama meninggal. Kalau itu alias Sobuni meninggal kapan? Meninggal tahun berapa beliau? Masuknya dia 2000 kemana? masih kontemporer. Masuk ke kontemporer. Oke. Ini contoh. Memang kalau yang sekarang itu tematik ya. Jadi orang itu memang lebih lebih suka baca itu sesuatu yang madu'i tematik. Untuk tafsir tahlili pun ini salah satu model yang tematik. Ini juga ada i'rabnya. Ini Zuhaili. Nah, kita lihat yang fasik ya. Ini Qurtubi. Imam Qurtubi. Ini ayatnya surat Al-Baqarah ayat 185. Ini nanti teman-teman kalau melihat ayat ahkam ya berarti kita lihat pada ayat-ayat hukumnya ya. Jadi ayat-ayat yang ada fikih, yang ada fikihnya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini Qurtubi itu biasanya dia ada beberapa masalah itu. Ini enggak ada ya. Mana ada mas'alatul ula, mas'alatul saniyah, biasanya begitu ya. Coba kita lihat ayat lain. Ayat berapa ya ahkam ya? Selain ini. Nah, ini coba misalnya ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Di sini dikatakan pihi arba'u masaila, ada 4 permasalahan. Jadi dia sangat runut ya, 1, 2, 3 semua istimbatnya atau semua yang ditunjukkan pada ayat itu dijelasin menggunakan kayak ini nih. Ya. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya yang dengan tadi ya, dengan 2 tafsir yang tadi yang kontemporer punya Wahbah Zuhaili dengan punyanya siapa? Ali As-Sobuni yang pertama. Memang secara sistematika dia belum tematik ya. Jadi masih berdasarkan ayat. Nah, cuma ini menurut saya ini sudah baik sekali ya karena dia sudah dikelompokkan nih. Jadi dikelompokkan. Jadi bukan hanya secara ahkam saja, dari segi logawi juga biasanya akan dibahas ya. Kemudian di sini juga riwayat-riwayat juga ada. Jadi dia mirip ya dengan tafsir apa?
dengan tafsir fasik ya yang kemarin tuh ya yang tidak ada coraknya. Cuma memang ketika membahas ayat-ayat ahkam itu biasanya akan lebih luas dan akan disebutkan pendapat-pendapat para ulama. Dan kalau menurut Az-Zahabi, Qurtubi ini termasuk yang tidak ta'assub ya pada mazhab. Kita lihat di sini Tafsirul Mufassirun. Di sini babnya kalau di Tafsirul Mufassirun itu tafsir pokoha ya, tafsir pokoha. Jadi di sini dikatakan tafsir pokoha sejarahnya itu sejak masa Nabi itu sudah ada ya karena kan yang namanya tafsir corak itu ya ayatnya. Jadi kalau ada biijtimai tafsir ayat-ayat sosial berarti ya terkait dengan ayat-ayat sosial. Tafsir ahkam berarti ya tafsir fikih ayat-ayat yang ahkam. Kalau tafsir yang sufi berarti ya yang penjelasannya atau ayat-ayatnya itu terkait dengan tasawuf ya. Nah, ini di sini dikatakan bahwa tafsir fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah karena ayatnya itu adalah ayat-ayat ahkam sudah ada. Cuma memang katanya mulai ada ikhtilaf di sini ya. Nah, sejak kapan? Ini sejak ada katanya mazhab fikih. Jadi awalnya itu tidak ta'assub ya. Awalnya itu masih coba. Jadi awalnya itu masih biasa saja, masih belum ada ta'assub. Ini ada di pembahasan yang bawahnya ini. Tafsir al-fiqih ba'da zuhuri taqlid wa ta'assub al-mazhabi. Jadi di sini itu dikatakan dulunya awalnya itu ya tidak seperti yang sekarang, tidak semengerucut sekarang. Tapi kemudian setelah adanya mazhab-mazhab fikih itu mulai mulai banyak ya, mulai banyak jadi mulai mengerucut banget seperti sekarang gitu. Kan di sini katanya ada bahkan di sini Az-Zahabi sendiri mengatakan sampai Sunni pun, Ahlussunnah wal Jamaah pun itu dia ada tercemar juga itu, ada cemaran juga. Jadi bukan hanya mazhab-mazhab Syiah misalnya atau Khawarij ya. Mana sih ya? Coba nih kita lihat. Nah, ini ya, Tanawut Tafsir Al-Fiqhi. Nah, jadi di sini dikatakan Sunni pun dia ini lam yalbis antalus sabihi kama aslafna. Jadi dia juga sama nih tercemar juga ya sama dengan yang lainnya Zuhairiyah juga, Khawarij juga, Syiah juga. Maka kalau kita lihat di Az-Zabi ini beliau mengatakan ini ada tafsir-tafsir ya, tafsir-tafsir yang Syafi'i atau Hanafi, kalau beliau ambilnya ini yang memang agak kurang ini, agak ta'assub, yang ta'assub ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Az-Zahabi. Kemudian ini juga tafsir-tafsir yang lain, yang mazhab-mazhab yang lain. Ini masih ini ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada Ahkamul Quran punya Syafi'i. Ini punya Maliki Ibnu Arabi. Ini bukan Ibnu Arabi yang itu ya, yang Sufi itu ya beda. Jadi ada dua. Oke, nanti teman-teman baca sendiri. Nah, ini juga dikatakan di sini mereka juga menggunakan lugah ya bahasa ya dalam istimbat. Kemudian mungkin dibandingkan yang lain secara Israiliyat tidak terlalu banyak. Kemudian juga secara hadis juga ya lebih terjaga. Nah, nanti dibaca ya di Tafsirul Mufassirun. Oke. Hmm, kalau untuk yang tafsir ini yang paling tahu ini pemateri ya. Jadi nanti teman-teman silakan ditanyakan ke pemateri. Saya stop share ya. Setelah ini kita diskusi tentang tafsir ahkam. Kalau teman-teman ada yang punya kepikiran ingin mendalami yang ahkam ya, itu kita diskusikan hari ini. Ya, silakan dilanjut. Baik, terima kasih banyak Bu atas uraiannya, penjelasannya. Baik, dari teman-teman, apa ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin menyampaikan atau mengomentari? Dipersilahkan. Nggak laku ini jualannya ini.
eh, selain ahkam itu juga ada yang agak riskan ya untuk kita itu ilmi. Nah, tafsir ilmi nanti siapa yang dapat tafsir ilmi itu juga agak riskan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita itu bukan ilmuwan. Jadi misalnya ketika kita membahas tentang ayat-ayat matahari atau apa itu sifatnya itu hanya mengutip saja tanpa bisa dianalisa, tanpa bisa dianalisis. Ya. Jadi kalau ahkam, tantangannya itu adalah bagaimana kita mengkhususkan kita ya sebagai magister IAT dengan yang syariah. Jadi harus ada perbedaannya. Makanya penting untuk teman-teman mengetahui bagaimana sih cara para mufasir itu menafsirkan ahkamnya itu. Supaya nanti ketika teman-teman mengambil tema tentang ahkam itu berbeda dengan yang fikih ya. Karena kan tidak boleh terlalu fikih banget ya. Kita lihat ada pernah tafsir yang eh, kecorakannya itu sangat kental sekali ya. Itu tafsir Al-Kabir ya, tafsir Al-Kabir. Itu sampai ada yang mengatakan kulla syai' illa tafsir. Semuanya ada selain tafsir. Ya kita nggak mau misalnya kita sarjana tafsir, ilmu tafsir, tapi kemudian terlalu banget fikih gitu ya. Sehingga itu mah bukannya tafsir, itu mah fikih. Nah, nanti teman-teman coba kita pelajari, kita kenali bagaimana sih cara para mufasir itu. Sehingga nanti teman-teman tesisnya itu tafsir gitu loh, bukannya fikih. Ya. Kalau ilmi nanti kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Tapi ini orangnya ada kan ya? Saya khawatir tidur nih pada nih. Udah Ada Ibu. kameranya mati semua, Ada Bu. suaranya nggak ada. Tuh. Mau nanya Kakak Makalah. Tinggi, dipersilakan. Ya, ini kan kita lagi membahas tafsir ahkam gitu ya. Nah, kalau tadi kan disebutkan ada yang klasik seperti Al-Qurtubi gitu ya. Kemudian yang kontemporer Ali As-Sobuni dan Wahbah Az-Zuhaili. Nah, permasalahan fikih itu kan biasanya beda zaman itu kan makin berkembang gitu ya. Saya penasaran aja karena belum pernah buka langsung kitabnya, kemudian belajar itu spesifik gitu ya. Itu terkait permasalahan-permasalahan yang dibahas di kitab-kitab tafsir ahkam dengan ayat-ayat hukum yang tentunya ayatnya sama ya, itu di pembahasan yang dibahas itu sama atau ada perbedaan, misalnya seperti mungkin zaman dulu belum muncul kayak apa ya vasektomi misalnya begitu-begitu, ada nggak perbedaan di kitab-kitab tafsir itu? Makasih, itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak salah satu nikmah atas pertanyaannya. Kami sambung dulu. Ada teman-teman lain mungkin ada yang tanya juga. Assalamualaikum Kak, izin bertanya Kak. Oke, silakan. Ya, ke materi izin bertanya. Jadi terkait tadi materi hari ini, bagaimana sih sebenarnya contoh dari ayat hukum yang dibahas? Misalkan kita ambil contoh tentang ayat hukum dari wudhu gitu Kak. Terus bagaimana nih Syekh Ali As-Sabuni ini menyikapi perbedaan pendapat ulama fikih? Apakah beliau ini dengan menyajikan perbedaan pendapat itu dengan berlaku adil lalu memberikan kecenderungan pendapat yang menurutnya lebih kuat gitu kan atau bagaimana gitu caranya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya kami
Baik, di sini mungkin saya coba izin menjawab dulu pertanyaan yang kedua dulu. Di sini saya ada membuka salah satu jurnal Tuh, terkait tentang ini jurnalnya yang judulnya Kajian Tafsir Rawahil Bayan terhadap Al-Qurtubi tentang batasan mengusap kepala saat wudhu. Nah, ini mungkin sekilas daripada pertanyaan tadi mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman lain atau mungkin ada tambahan dari Ibu atau mengoreksi. Nah, di sini kalau terkait bagaimana pendapat Ali As-Sobuni, eh, bentar tadi. Nah, di sini untuk dari versi Ali As-Sobuni, beliau menginginkan adanya kesepahaman umat muslim terkait adanya keberagaman praktek dalam mengusap kepala saat wudhu. Yang mana di sini tetap beliau menjelaskan terkait tentang lintas empat empat mazhab gitu. Hingga beliau menyimpulkan dengan keterangan pendapat yang dipilih oleh Syafi'i dan Hanafiyah itulah yang lebih jelas kata beliau. Sedangkan pendapat yang Malikiyah dan Hanabilah lebih berhati-hati. Namun berbeda dengan Ashabuni, ini kalau versi Al-Qurtubi dalam tafsirnya lebih cenderung kepada pemaknaan praktek mengusap kepala ala Malikiyah sehingga memberikan kesimpulan bahwa makna dari Wamsahu biru usikum adalah mengusap seluruh bagian kepala. Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek makna dalam tafsir Rohel Bayan, maka akan tampak di dalamnya mode transposisi teks yang masuk dalam kategori modifikasi. Nah, dikatakan modifikasi karena Rohel Bayan semacam mengembangkan sebuah teks referensi, yakni di mana ia memberikan pandangan empat mazhab terkait praktek mengusap kepala saat wudhu. Gitu. Mungkin gitu untuk jawaban pertanyaan nomor yang kedua dari Kak Cindy. Ya, baik, Kak. Berarti sebelumnya itu dibedakan dulu dari empat perbedaannya dulu. Habis itu nanti diambil dari pendapat yang mungkin lebih kuat gitu, Kak. Ya, betul. Dari pemahaman kami seperti itu. Sebagaimana yang beliau sampaikan, beliau menyampaikan, menguraikan dulu beberapa pendapat dari imam mazhab besar. Kemudian beliau ada mentarjih gitu, memilih pendapat yang menurut eh, pandangan beliau itu yang lebih kuat, lebih kuat dalam pengambilan dalilnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Kak. sudah dijawab semua Pak tadi. Pertanyaan yang pertama belum. Oh ya,
Mungkin izin menjawab pertanyaan terkait pertanyaan pertama tadi, yang mana terkait tentang permasalahan fikih kan kata tafsir ahkam sini, khususnya kontemporer, itu contoh-contoh kasus-kasus atau permasalahannya itu seperti apa. Kalau di sini saya belum membuka lebih dalam sebenarnya untuk terkait tentang tafsir apa tafsir Ruwail Bayan. Cuma di sini saya teringat kemarin terkait tentang silabus apa namanya silabus tafsir mata kuliah tafsir ayat ahkam itu, kalau kita lihat di situ mungkin ada sedikit gambaran daripada contoh-contoh masalah-masalah yang ada di era kontemporer, nah begitu. Di sini kan kalau di contoh-contoh tema-tema gitu ya, itu ada di sini ada hukum narkoba. Narkoba kan kalau kita rasa itu kan era-era kontemporer gitu munculnya narkoba. Adapun zaman Nabi, zaman sahabat itu nggak ada narkoba atau obat-obat yang itu. Cuma mungkin nanti akan dicari penjelasannya terkait tentang ayat-ayat, mungkin tentang khamar atau judi dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada lagi di sini tentang hukum. Nah, di sini ada tema atau penjelasan tentang kedudukan hukum nafkah rumah tangga dari penghasilan sang istri. Nah, kalau kita lihat mungkin dulu berfokus pada apa laki-laki gitu ya. Kalau di sini terkait bagaimana terkait tentang hukum jika nafkah itu dari istri gitu. Itu kasus-kasus beberapa contoh-contoh kasus-kasus kontemporer begitu. Kemudian ada juga di sini hukum susuan lewat bank ASI dalam kaitannya dengan mahram. Nah, di sini juga karena kan nggak ada zaman dulu itu bank ASI atau tempat mungkin beli apa beli jual beli ASI ya, susu ibu misalnya seperti itu. Baik, mungkin itu eh, jawaban dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh pemateri lain terkait tentang kasus-kasus permasalahan fikih kontemporer. Terima kasih. Oke, mungkin izinnya saya tambah ya. Siap, Bu. Untuk pertanyaan yang eh, apa tadi ya? Yang terkait bagaimana pembahasan tafsir-tafsir ahkam untuk kondisi-kondisi atau permasalahan fikih kontemporer ya. Ini jujur ya, saya ragu ya kalau mungkin ada ya, tapi saya mungkin nggak sampai ke situ. Tapi saya ragu apakah misalnya pembahasan kontemporernya itu yang detail banget ya, kayak misalnya kalau yang kayak bayi tabung, saya yakin nggak ada itu. Kayak bayi tabung, kemudian yang nggak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis. Jadi yang kebetulan saya ini Royal Bayannya saya ngajar di Mahad Ali ya, itu nggak pernah sih, nggak pernah ada ayat yang membahas tentang apa namanya yang kontemporer banget seperti tadi. Karena yang kontemporer seperti tadi itu kan nggak ada ayat Qurannya ya. Nggak, jadi kalau kita menggunakan ambil maksur tadi Quran dengan Quran, Quran dengan hadis itu tidak ada. Kecuali misalnya kayak tadi untuk permasalahan susuan. Kalau permasalahan susuan itu memang sudah menjadi pembahasan oleh ulama-ulama salaf juga sudah banyak ya, karena kan memang ada beberapa dalil terkait yang susuan tersebut. Ya. Jadi kalau memang yang kontemporer banget itu nggak ada. Apalagi misalnya kalau kita ingin mencari ayat-ayat ahkam atau penafsiran ahkam yang sifatnya itu yang nabrak banget dengan ulama-ulama salaf ya. Seperti misalnya hermeneutik syahrur gitu ya. Kan kalau di dalam hermeneutik syahrur itu kan
salah satu ya apa namanya yang dihasilkan dari penafsiran metode itu adalah misalnya tidak ada yang namanya perbudakan, ya, tidak ada perbudakan. Karena kan dia mengambilnya itu al-ibrah bi khususis sababi la bi umumil lafzi, jadi tidak menggunakan sababun nuzul. Jadi apa perbudakan itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak relevan lagi sekarang karena itu hanya terjadi pada masa Nabi gitu ya. Sekarang ini sudah tidak berlaku. Atau misalnya pada kasus yang laki-laki boleh poligami, saya pikir itu nggak mungkin ada ya, kecuali kayak tadi tuh ya, kecuali di pembahasan-pembahasan yang sifatnya itu bukan tafsir gitu, bukan tafsir yang besar seperti ini. Kenapa? Karena kita melihat bahwa memang dari kan kita punya pakem-pakem tafsir gitu ya, jadi kayak sekelas Ali As-Sobuni atau Wahbah Zuhaili itu nggak mungkin berani lah. Kalaupun mungkin yang pertama kita percaya akidah mereka itu akidah salaf ya, jadi lurus ya. Jadi mungkin tidak menggunakan metode penafsiran yang tadi itu seperti Syahrur. Yang kedua ya tidak akan berani dan tidak akan dianggap sebagai tafsir kalau memang terlalu mencolok banget ya. Jadi pengakuan ketafsirannya itu di kalangan dunia Islam itu nggak akan seperti sekarang. Kalau sekarang kan semua menerima ya, semua menerima apa namanya tafsir Al-Munir atau tafsir tafsir Ali As-Subuni ini ya, karena memang nggak ada kontroversialnya. Jadi kalau ada kontroversial itu saya pikir nggak akan. Sama kayak tafsir Pak Quraisy aja ya, Pak Quraisy itu kan tafsirnya kan sebenarnya lurus ya, nggak ada yang macam-macam lah beliau. Memang ada beberapa tafsir yang mungkin pendapat pribadi gitu ya, tapi lurus gitu, nggak yang kontroversial. Itu pun banyak juga yang mengatakan itu tuh bukan tafsir ya. Ada juga yang mengatakan begitu kan. Karena waktu lagi di acara IKI itu di Pasca. Jadi manggil itu ya seingat saya itu yang terakhir Pak Quraisy datang ke IKI. Jadi beliau datang, kemudian ada kuliah umum ya di IKI itu. Nah, itu ada mahasiswa kita magister ya, dia bertanya gitu ya di hadapan ratusan orang ketika itu di aula IKI, dia bilang eh, bagaimana Bapak mengklaim eh, karya Bapak ini adalah tafsir. Padahal Bapak itu cuma menukil-nukil aja, dia bilang gitu. Nah itu jawaban Pak Quraisy, saya ingat kata beliau, saya nggak pernah bilang saya ini seorang mufasir gitu. Jadi saya memang nggak layak dibilang sebagai mufasir. Itu Iki ya, anak Iki berani bilang seperti itu, apalagi mungkin yang lainnya gitu. Kenapa? Karena kan Pak Quraisy itu banyak menukil pendapat dari Toba-Tobai yang orang Syiah ya. Padahal beliau sudah menjelaskan bahwa penukilan itu adalah penukilan dari segi bahasa. Sama seperti kita menukil Zamakhsyari misalnya, kan beliau juga akidahnya beda dengan kita. Artinya kalau kontroversial saya yakin itu nggak akan sebesar itu tafsirnya ya, tafsir-tafsir yang Rawail Bayan atau punya Wahbah Zuhaili. Nah, kecuali tadi kalau mencari penafsiran yang mungkin berbeda banget ya itu ya di hermeneutik itu yang bisa dipakai. Nah, kemudian yang kedua yang membedakan tafsir ini atau tafsir kontemporer pada masa sekarang ya, ahkam kontemporer dengan ahkam yang sebelumnya. Itu tadi sudah dijawab kalau nggak salah ya. Jadi dilihat sama dengan perbedaan klasik dengan kontemporer. Nah, kalau klasik itu dia secara metode dia tidak sistematis. Ya. Jadi kayak kita baca tafsir Tobari misalnya atau tafsir Ibnu Katsir itu kan dia ngacak-ngacak ya, bukan ngacak-ngacak apa ya. Jadi nggak ada temanya gitu ya, nggak disusun seperti tadi. Kalau Royal Bayan kan itu udah ada latoifut tafsir, ada temanya di atas gitu ya, seperti semi tematik. Kemudian juga i'rabnya apa. Jadi kalau kita baca yang tafsir klasik itu kan nyampur semua, cuma ayat Quran, setelah itu di bawahnya udah langsung pembahasan. Kan beberapa tafsir itu ketika kita baca, kalau kita, kan itu teman-teman ini ya, lihat perbedaan antara tafsir yang zaman dulu banget itu yang belum dicetak sama seperti sekarang. Itu kan kalau kita baca kitab kuning, nggak ada apa ya. Jadi udah pindah pembahasan itu masih begitu tulisannya gitu ya. Sehingga kalau kita nggak teliti banget, kita nggak sadar kalau ini sudah pindah pembahasannya. Nah, ya kayak gitu, kayak apa Ibnu Katsir dan Tobari kan sama seperti itu. Baidawi juga sama seperti itu. Kalau tadi Al-Qurtubi itu sudah lumayan menurut saya karena dia sudah dibagi-bagi per masalah. Itu yang pertama ya. Jadi secara metode itu tidak seenak dibaca tafsir-tafsir kontemporer. Kemudian yang kedua, kalau klasik itu dia masih banyak membahas misalnya Israiliyat. Ya, Israiliyat itu Imam Qurtubi masih banyak Israiliyatnya ya. Jadi misalnya walaupun di situ beliau sudah mencoba untuk memberikan berbagai macam penafsiran ya, perspektif ya. Seperti yang minggu lalu sudah saya contohkan misalnya tentang Harut Marut ya. Ada yang membaca Malakaini, jadi dua malaikat. Tapi ada yang juga membaca Malikaini gitu ya, dua orang raja. Tapi tetap ada Israiliyatnya. Sedangkan kalau yang modern kontemporer itu mereka sudah
hampir meninggalkan yang namanya Israiliyat. Jadi tidak seperti apa namanya tafsir klasik ya, karena mereka tahu Israiliyat ini sumbernya tidak jelas, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Kemudian berikutnya kalau yang modern kontemporer itu ketika menukil hadis mereka sudah paham ya, paham hadis-hadis yang sahih, kemudian yang dhaif, sehingga biasanya itu akan ada ininya istimbatnya. Jadi akan ada tanbih peringatannya gitu. Itu sih mungkin ya salah satu perbedaan antara klasik dengan ahkam yang kontemporer. Kalau yang Rawahil Bayan ini dia malah lebih beda lagi ya, karena dia hanya membahas ayat-ayat ahkam saja. Jadi selain ayat ahkam tidak ditulis di tafsirnya. Itu ya, sudah terjawab belum? Iya, Ibu sudah terjawab. Masya Allah, terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Nah, terus gini teman-teman, ini mungkin ya salah satu ciri dari bedanya antara tafsir dengan fikih ya. Jadi kalau fikih itu pembahasan-pembahasan kontemporer itu pasti ada. Nah, cobalah kita akan bandingkan misalnya antara tafsir Al-Munir punya Wabah Zuhaili dengan fikihnya Wabah Zuhaili. Apa nama fikihnya? Apa nama fikihnya? Tolong Islam dibantu. Fadilatuh. Iya, fikih Islam Adilatuh ya. Nah, itu kan fikih Islam itu pasti sebenarnya dari Quran ya, tapi di situ beliau sudah berani juga tuh untuk berpendapat. Meskipun meskipun tidak secara terang-terangan ya. Jadi tetap sumbernya itu dari fikih-fikih, tapi di situ ada kalau nggak salah itu hukum Suriah gitu ya. Jadi konun Suriah aja. Jadi yang membedakan dengan syariah Islam. Nah, artinya di situ Wahbah Zuhail berani gitu untuk lebih dalam lagi membahas permasalahan-permasalahan fikih, ikhtilafnya, kemudian yang kontemporer, meskipun kontemporernya itu beliau merujuk pada Qanun Suriah ya. Nah, tapi di tafsir itu beliau menjaga betul supaya tidak terlalu dalam banget ya. Nah, jadi ikhtilaf-ikhtilaf terkait masalah fikih itu tidak terlalu banyak dibahas. Kalaupun dibahas itu ya paling ya menurut Hanafi, Hambali, apa, kemudian yang menurut beliau yang kuatnya seperti apa, dalilnya apa. Nah, Royal Bain juga sama seperti itu. Coba tadi saya baca kalau nggak salah, ntar ya. Nah, ini ada tarjih ya, ada tarjih. Jadi setelah beberapa dalil itu ada tarjihnya, penguatnya. Nah, katanya wabada istirodil adillah wa mastadalla bihi. Kemudian setelah tadi berbagai macam dalil-dalil, pembahasan berbagai macam dalil, tiap-tiap golongan dari imam-imam mazhab itu ada nakulu. Nah, ini dia mengatakan la'alla mazhab ilaihil hanafiyah wal arjah minal aqwal. Dia berpendapat boleh jadi atau cenderungannya itu adalah pendapat dari Imam Hanafi yang menurutnya itu lebih kuat ya. Jadi tidak terlalu detail banget menggunakan kaidah-kaidah fikih itu ya perbedaannya. Perbedaan dengan tafsir. Kan nanti teman-teman kalau ingin mengambil judul tesis itu yang ahkam, maka itu jangan sampai terlalu detail. Meskipun ya pasti detail ya. Jadi kalau kita bahas fikih ya pasti harus detail ya, karena kalau nggak detail itu bukan sesuatu yang baru. Tapi nanti porsi dari tafsir ahkamnya itu harus banyak juga ya. Jangan sampai cuma sedikit banget, kemudian lebih condongnya ke fikih-fikih gitu. Silakan kalau ada lagi. Dulu tuh pernah ada juga yang ngebahas tentang ini, kaedah ya, kaedah fikih. Tapi nanti ketika kita membahas kaedah fikih itu tetap rujukannya tafsir. Jadi kaidah apa waktu itu ya? Jadi kaidah usul fikih, tapi nanti istimbatnya itu atau penelusurannya itu dengan menelusuri tafsir-tafsir. Nah, makanya nanti jadinya itu adalah sarjana IAT atau magister IAT ya. Kalau yang Kalau yang syariah itu kan berarti kan harus istimbatnya atau analisanya kan menggunakan pendapat-pendapat fuqaha ya. Nah, kalau ini dalilnya dalil fikih ya, dalil fikih, tapi kemudian dia istimbatnya atau analisanya itu menggunakan tafsir-tafsir. Nah, nanti untuk dalil fikihnya ini, kalau bisa yang ada di qawaid tafsir ya, yang di kaidah-kaidah tafsir itu kan biasanya sama ya dengan yang fikih itu. Khas, mutlak muqayyad, mantuk mafhum itu juga digunakan kan dalam fikih. Itu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada lagi.
Atau kalau nggak ada ditutup lah, nggak apa-apa, Pak. Ini saya kalau hari Rabu nih udah emang puyeng banget ya, kan dari pagi. Ya, saya kembalikan ke itu ya, ke materi ya, Pak Mahalul Khairi. Ya, Makasih. baik, teman-teman, apakah ada lagi? Kalau tidak ada, dipersilakan dulu. Fasul Bahari, mungkin. Kak Umi, mungkin. Atau yang lainnya. Cukup Kak, sepertinya. Cukup ya. Mungkin kalau cukupkan, saya izin menutup presentasi hari ini. Alhamdulillah diskusi kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Adinel Huda dan juga teman-teman sekalian atas partisipasinya. Dan demikianlah presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Eh, Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Makasih ya, wabarakatuh. Terima kasih. pemateri hari ini. Ya. Makasih teman-teman semuanya. Pamit ya. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.